apa kabar hari ini? Khususnya bagi adik-adik kelas 10 SMK Negeri 3 Manado. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran Simkomdik atau Simulasi dan Komunikasi Digital dengan materi Petaminda. Saya Lani Desilia Pangkereko dari SMK Negeri 3 Manado. Nah, adik-adik, pada kompetensi ini kita akan belajar tentang Petaminda dari mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Adik-adik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan petaminda? Petaminda biasa disebut juga dengan mind mapping atau pemetaan pikiran. Apa sih pemetaan pikiran itu? Pemetaan pikiran adalah suatu metode yang digunakan untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Nah, siapa yang memperkenalkan metode ini? Dia adalah seorang yang berasal dari Inggris. Di tahun 1974, dia bernama Anthony Peter Busan atau biasa disebut Tony. Dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa otak kita ternyata menyimpan informasi dalam sel-sel saraf sama seperti pohon yang memiliki cabang-cabang dan rantingnya. Nah, adik-adik, apa manfaat kita untuk mempelajari petaminda? Manfaat bagi kita sebagai siswa untuk mempelajari petaminda ini yaitu 1. Kita menjadi lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan. 2. Mudah dalam mengingat sesuatu. 3. Kita bisa belajar lebih cepat dan efisien. 4. Kita mampu mengefisienkan waktu dalam mempelajari sebuah informasi. 5. Kita mampu menyelesaikan sebuah masalah. 6. Dan mampu mengembangkan sebuah ide. 7. Kita mampu memahami hal yang kompleks hanya dengan melihat satu gambar. 8. Kita menjadi orang yang lebih kreatif. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan pada saat kita membuat petaminda? Yang pertama, kita harus memiliki ide pokok atau topik persoalan. Ide pokok ini digunakan untuk mengawali atau memulai sebuah petaminda. Yang kedua, kita menambah cabang. Cabang ini adalah hasil dari ide pokok. Artinya, cabang ini diuraikan dari ide pokok yang kita buat. Ketiga, kita membuat keyword atau kata kunci. Kata kunci yang kita buat ini mewakili pesan yang akan kita buat. Keempat, sebaiknya kita mewarnai semua cabang yang kita buat dengan berbeda-beda warna, karena dengan mewarnai, maka akan lebih menarik dan kita akan lebih mudah untuk mengingat. Dan yang terakhir, kita menambah gambar. Jadi gambar-gambar ini adalah gambar yang mewakili ungkapan perasaan atau pesan yang akan kita buat atau yang dibuat sehingga menjadi sebuah informasi. Jadi di awal kita tentukan ide pokok, menambah cabang, membuat keyword, mewarnai cabang, dan menambah gambar. Nah, adik-adik, ini ada beberapa contoh petaminda. Yang pertama tentang rencana dalam kehidupan kita. Jadi, ide pokok di sini adalah life mapping. Di life mapping, kita membuat 5 cabang dari segi kesehatan, keuangan, sosial, kuliah, dan religi atau spiritual. Jadi, ide pokoknya di sini adalah life mapping dengan 5 cabang yang berbeda warna. Dan masing-masing cabang ini diuraikan menjadi rantingnya atau cabang lagi. Misalnya dari segi keuangan, kita harus menjadi orang yang hemat, menabung dan membeli seperlunya. Kemudian setiap kali kita membuat pengeluaran, kita harus ada catatan. Dari segi sosial, kita harus menjadi orang yang lebih percaya diri. Have fun atau senang dalam atau enjoy dalam melakukan aktivitas dan berani untuk berbicara. Ketiga, cabang kuliah. Dari segi cabang kuliah ini kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita mengerjakan tugas atau kuis itu dengan baik. Dan kita harus berencana agar IP atau IP kita di semester yang berjalan itu stabil, bahkan bisa meningkat. Dan seterusnya, kita bisa mempersiapkan tugas akhir, mempersiapkan wisuda, kemudian kita harus membuat supaya
praktek kerja lapangan sukses dan ujian-ujian yang kita buat itu lancar, hasilnya memuaskan. Kemudian dari segi religi atau spiritual, itu tergantung dari agama kita masing-masing. Misalnya dari agama Muslim, misalnya kita harus rajin sholat, berpuasa, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, wudhu, dan lain-lain. Dari agama Kristen misalnya kita rajin beribadah, membaca Alkitab, dan seterusnya. Kemudian dari cabang kesehatan, kita harus memperhatikan soal diet atau susunan makanan kita. Jangan sampai kita makan makanan yang mengandung junk food atau makanan sampah dan mengurangi makan malam. Itu adalah contoh ide pokok dari life mapping atau rencana kita dalam menjalani kehidupan. Contoh yang kedua, misalnya peta minda dengan ide pokok peta sukses dalam belajar. Nah, di sini ada 3 cabang yang harus kita perhatikan, yaitu pada saat kita pra-belajar, saat proses belajar, dan saat pasca belajar. Pada saat kita pra-belajar, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus memiliki motivasi. Kemudian gaya belajar kita harus seperti apa? Gaya kita dalam hal visual atau penglihatan, pendengaran, dan gerakan kita itu harus sesuai. Kemudian kita harus bisa senam otak atau sering-sering berpikir dan mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu adalah pra-belajar. Kemudian cabang dalam proses belajar, apa yang kita perhatikan, yaitu pertama, kita harus memperhatikan teknik kita dalam mencatat. Apakah dalam proses belajar itu di saat kita belajar kita mencatat, atau misalnya pada saat kita belajar kita menggunakan komputer, kita harus perhatikan posisinya saat kita duduk mungkin atau jarak kita dengan mata kita dengan komputer. Kemudian yang penting kita jangan lupa berdoa. Dan kita juga perlu jeda atau break. Karena di saat proses belajar, jangan kita memaksakan diri sampai waktu kita tidak ada untuk beristirahat dan bersosialisasi dengan lingkungan. Yang ketiga adalah cabang pasca belajar. Nah, setelah belajar, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bisa senam otak. Artinya kita bisa membuat otak kita untuk berpikir. Dan kita juga menggunakan memori kita dengan baik. Yang pasti adalah kita harus mereview atau mengulang semua yang kita pelajari. Itu adalah contoh peta minda dengan ide pokok peta kita untuk sukses dalam belajar. Contoh yang ketiga adalah peta minda dengan ide pokok calon menantu idaman. Nah, ini mungkin adalah pembelajaran bagi Bapak Ibu atau orang tua yang ingin mendapatkan calon menantu idaman. Di sini ada 5 cabang yang memiliki kunci-kunci atau kata kunci, yaitu cinta, intelek, nyambung, dan tanggung jawab, serta akhlak. Nah, kata kunci di sini yaitu misalnya di cabang tanggung jawab, kita harus memilih calon menantu idaman yang bertanggung jawab dalam hal keuangan. Dia bisa hemat, hidupnya mandiri dari segi ekonomi, dia bertanggung jawab terhadap kesehatannya juga dari segi fisik maupun mental. Kemudian dari cabang nyambung, artinya apa? Calon menantu idaman itu harus nyambung segalanya, baik dari segi kesopanannya, pada saat ngobrol dia enak dan gaul, kemudian cocok dari segi penampilan atau performance-nya, dan juga seleranya. Kemudian dari cabang intelek, menantu idaman itu adalah menantu yang pintar dari segi akademisnya atau pendidikannya, orangnya juga sportif dan cerdas. Kemudian dari cabang cinta, misalnya orang itu romantis, sayang suami atau istri, atau sayang anak, sayang orang tua, dan juga sayang mertua. Nah, ini penting. Dan yang dari segi akhlak atau kepribadiannya, atau dari segi religinya, orang itu jujur, setia, dan taat dalam ibadah. Apakah ia adalah seorang muslim ataupun dia seorang Kristen. Nah, itu adalah contoh kita membuat ide pokok calon menantu idaman. Nah, mungkin adik-adik punya ide-ide atau mungkin punya ide pokok yang lain, itu bisa dibuat sendiri. Nah, bagi siswa, apa sih manfaat kita belajar peta minda? Nah, manfaatnya yang pertama, dari segi waktu, kita bisa menghemat pada saat kita belajar.
Jadi dari peta minda ini kita belajar untuk membuat hal-hal yang penting dari setiap mata pelajaran yang kita pelajari. Apakah itu pelajaran dari simulasi dan komunikasi digital, atau pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kedua, salah satu fasilitas metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran kita bisa menggunakan peta minda ini supaya materi yang kita sampaikan itu bisa tersalurkan atau bisa diterima dengan baik dan tepat oleh siswa. Yang ketiga adalah metode ini bisa memperkuat ingatan siswa. Jadi adik-adik bisa membuat catatan-catatan penting mulai dari ide pokok sampai pada hal-hal yang kecil dari sebuah mata pelajaran sehingga apa yang kalian pelajari itu akan selalu diingat. Pasti akan teringat, apalagi kalau ditambahkan dengan kata kunci, dengan warna, dan gambar-gambar yang menarik. Dan yang keempat, siswa dapat menginterpretasikan semua pelajaran yang diterima. Jadi setiap pelajaran yang dia terima, dia bisa praktekkan atau bisa buat itu dalam bentuk kegiatannya setiap hari. Jadi itu adalah manfaat siswa untuk belajar peta minda. Bukan hanya sebagai siswa, jadi juga sebagai seorang guru. Nah, adik-adik, demikianlah materi kita tentang peta minda. Semoga materi ini bisa dipahami dan berguna atau bermanfaat bagi adik-adik siswa kelas 10, khususnya siswa-siswi yang berada di SMK Negeri 3 Manado. Dan salam sejahtera buat kita. Semoga sukses dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Dah.